Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Bayu selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman Berorientasi Objek. Perkenalkan, saya Siti Hanifah dengan NIM 2410501064 dari kelas B, Prodi D3 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan proyek UAS yang telah saya bangun mengenai penerapan OOP pada sistem penjualan di kedai Honey Juice. Hal yang melatar belakangi pembuatan program ini yaitu dikarenakan masih banyak pelaku usaha kecil yang masih menggunakan sistem kasir manual yang mana sering menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan keuangan. Maka dari itu, di sini saya membuat aplikasi kasir sederhana untuk usaha kecil seperti kedai Honey Juice. Selanjutnya, langsung saja kita ke bagian aplikasi yang sudah saya buat. Ini adalah bagian desain. Di sini saya menggunakan berbagai macam swing seperti panel, label, text field, checkbox, button, radio group, dan text area. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke bagian aplikasi yang sudah saya buat. Nah, ini dia tampilan aplikasi kasir sederhana dari kedai Honey Juice. Kedai ini menjual macam-macam jus buah sampai ke menu seperti salad dan sop buah. Nah, di sini yang pertama dilakukan kasir adalah mengisi data pembeli seperti nama, nomor antrian, dan nomor pesanan dan mode pesanan. Contohnya di sini saya memasukkan data seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian pesanan. Di sini menu yang saya buat memang tidak banyak, hanya 16 menu. Walaupun begitu, saya rasa ini sudah cukup untuk kasir sederhana dikarenakan saya menambahkan fitur keranjang di setiap menu secara otomatis. Misalnya, pembeli di sini memesan jus jambu sebanyak 1 cup. Kemudian saat saya tekan di sini, maka keranjang akan otomatis terisi 1. Kemudian apabila pembeli ingin memesan jus lain atau menu lain, misalnya di sini jus mangga sebanyak 3 cup, maka seperti sebelumnya saat ditekan akan muncul angka 1. Jadi untuk merubahnya sendiri masih manual menggunakan ketik. Untuk selanjutnya, setelah semua pesanan telah dipilih, pada bagian ini perlu diperhatikan. Pembeli tidak bisa membatalkan pesanan dikarenakan data pesanan ini harus disimpan. Jadi apabila telah disimpan, pesanan tidak dapat dihapus kembali. Di sini saya akan menyimpan pesanannya dulu. Nah, terlihat di sini terdapat pesanan notifikasi bahwa pesanan telah disimpan. Lanjut, setelah menyimpan pesanan, maka kasir bisa langsung menampilkan data pesanan di text area di sebelah kanan di sini. Nah, di sini dapat terlihat bahwa semua data, mulai dari data pelanggan, data pesanan, hingga total bayar, telah otomatis muncul dan terhitung dengan format yang sudah rapi. Tak lupa juga dengan PPN-nya juga. Selanjutnya langkah terakhir yaitu pembayaran. Di sini kasir menginput nominal uang dari pembeli. Nah, di sini terdapat kondisi di mana saat uang bayarnya kurang dari total bayar, maka akan memunculkan warning seperti ini. Nah, di sini terdapat warning bahwa pembayaran kurang. Tapi jika kita memasukkan uangnya pas atau lebih dari total bayar, maka saat di enter, program akan langsung menghitung uang kembali. Nah, seperti ini. Selain itu juga terdapat tombol bersih di bagian sini. Fungsi tombol ini adalah untuk mereset form. Jika kita tekan tombolnya, maka form akan otomatis kembali bersih seperti semula. Nah, karena ini kembali seperti semula, maka saat kita tekan tombol seperti tampilkan di data pesanan ini, maka yang muncul kosong, sudah terreset. Tetapi jika kita pergi ke tombol lihat data, datanya masih tersimpan rapih kecuali kalau kita keluar dari program. Selanjutnya di bagian tombol lihat data di sini, jika kita menekan tombol ini, maka akan memunculkan rekap data
yang telah disimpan sebelumnya agar penjual bisa mencari dan mengecek lagi pesanan dari yang sebelum-sebelumnya agar sesuai dengan data dan laporan keuangannya. Jika sebelumnya belum ada pesanan dan tombol ditekan, maka akan muncul notifikasi belum ada pesanan. Yang terakhir di sini saya akan menutup program. Jika saya tekan tombol keluar ini, maka akan muncul konfirmasi untuk keluar. Jika pilihannya tidak, maka program akan mengembalikan antarmuka yang sebelumnya, dan jika kita memilih iya, maka pengguna akan keluar dari program. Nah, itu dia penjelasan dari alur program yang telah saya buat dari penerapan konsep OOP yang sudah diajarkan. Sebagai saran, mungkin untuk pengembangan selanjutnya saya akan membuat rekap harian atau bulanan yang telah tersimpan rapi di dalam file manager. Bukan hanya di dalam aplikasinya saja, karena di dalam aplikasi sendiri pun masih bisa hilang saat menutup program. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga hasilnya memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.